Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam channel YouTubeku, Rani Kartika Library, yang membahas seputar permasalahan hukum, seputar kampus, perkuliahan, dan mahasiswa tentunya. Nah, di video kali ini, aku ingin berbagi kepada kalian mengenai perkuliahan, khususnya ini ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Ya, pembahasan kali ini adalah mengenai hukum acara perdata. Lebih tepatnya, saya akan memberikan informasi terkait apa aja sih asas-asas yang perlu kita ketahui bersama dalam hukum acara perdata. Nah, untuk itu, bagi kalian yang baru mampir di channelku, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Nah, teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, sebelum kita membahas tentang hukum acara perdata dan asasnya seperti apa, tentu saja kalian sudah lebih tahu apa itu hukum perdata, ya kan? Apa bedanya hukum perdata dengan hukum acara perdata? Oke, kalau bagi kalian yang masih belum paham gitu ya, apa letaknya hukum perdata, apa letak perbedaan antara hukum perdata dan hukum acara perdata, yuk kita simak dari segi definisinya terlebih dahulu. Jika berbicara tentang hukum perdata, maka hukum perdata itu dimaknai sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, di mana hak dan kewajiban itu bisa aja berasal dari hubungan kekeluargaan atau hubungan darah ataupun hubungannya dengan masyarakat luas. Misalnya hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan atau hubungan keluarga atau darah itu masalah perkawinan, masalah nanti terkait dengan warisan. Nah, itu konteksnya adalah hukum perdata yang lahir dari ikatan kekeluargaan atau ikatan sedarah. Sedangkan jika hak dan kewajibannya itu timbul dengan kaitannya masyarakat luas, dalam konteks keperdataan bisa aja ini dalam konteks bisnis, misalnya membuat kontrak perjanjian jual beli atau sewa menyewa seperti itu, atau melakukan transaksi perdagangan, asuransi. Nah, itu adalah hukum privat atau hukum perdata yang lahir dengan kaitannya itu dengan masyarakat luas. Hukum perdata ini sifatnya adalah privat, teman-teman. Dia hanya mengikat person to person, para pihak one by one saja. Berbeda dengan ketentuan hukum pidana atau hukum tata negara atau hukum administrasi negara yang termasuk dalam kualifikasi cabang ilmu hukum yang bersifat publik. Sampai di sini paham ya? Nah, lantas ada hukum perdata, ada hukum acara perdata. Hukum pidana juga ada seperti itu. Ada hukum pidana, ada hukum acara pidana. Tapi kita sedang membahas tentang hukum acara perdata. Kalau tadi dikatakan mengatur hak dan kewajiban para pihak, lain halnya dengan hukum acara perdata. Nah, hukum acara perdata itu justru adalah seperangkat aturan hukum atau asas hukum untuk menegakkan gitu ya, mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan adanya tuntutan hak dari para pihak, menjamin tegaknya hukum perdata material yang dilanggar oleh para pihak. Contohnya tadi, kalau saya buat perjanjian jual beli ya dengan teman saya jual beli mobil, ternyata di dalam kontrak itu sudah dibilang pembayarannya saya dengan cara mengangsur. Kemudian teman saya ini tidak tidak membayar uang angsuran itu, katakanlah demikian ya. Lalu kemudian sudah diperingatkan, dia masih juga belum mau membayar angsurannya. Akhirnya gimana saya supaya mendapatkan hak saya, memperoleh uang yang seharusnya menjadi hak saya itu, gitu kan ya. Udah diperingatkan, nggak digubris gitu ya, nggak dibayarkan juga angsurannya. Maka jalur hukumnya, maka saya bisa saja mengajukan tuntutan hak kepada si teman saya tadi atas dasar dia melakukan tindakan wan prestasi secara hukum, melanggar isi kontrak yang telah disepakati. Nah, prosesnya nanti ketika mengajukan tuntutan hak secara jalur litigasi atau pengadilan, inilah proses beracaranya itu masuk dalam konteks beracara secara perdata.
Jadi sekali lagi, hukum acara perdata itu adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana sih cara seseorang untuk mengajukan tuntutan hak terhadap perdata material terhadap hak dan kewajiban yang dilanggar oleh para pihak tersebut. Selain itu, hukum acara perdata juga bisa dimaknai sebagai proses beracara dalam level pengadilan di mana mulai dari tahap memeriksa, mengadili sampai memberikan putusan oleh hakim. Seperti itu ya ringkasannya. Selanjutnya, karena hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang tata cara proses bagaimana orang itu berperkara di pengadilan, maka ada asas-asas hukumnya yang perlu ditaati, yang perlu diketahui oleh kita semua. Ya, jadi ini nggak jadi tugas atau ranahnya orang-orang di lingkup peradilan saja, tapi mahasiswa hukum juga harus tahu dong apa sih asas dalam hukum acara perdata. Kurang lebih ada 9 atau 10 gitu ya. Kalau saya biasa ngajar mahasiswa gitu ngasih materi. Yang pertama adalah asas bahwa hakim itu bersifat menunggu. Hakim hanya menunggu perkara yang masuk kepadanya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak itu berasal dari para pihak yang berkepentingan, yang memiliki kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Asas atau prinsip hukumnya adalah, kalau dalam bahasa Belandanya, Wokenklager is geen rechter, nemo judex sine actor. Tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Atau asas lainnya adalah judek ne procedat ex officio. Hakim itu bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Dasarnya adalah selain di KUH Perdata, kitabnya, dalam hukum acara perdata, kitabnya juga mengacu pada ketentuan yang ada dalam HIR dan RBG. Oke, itu asas yang pertama. Asas yang kedua adalah asas hakim itu bersifat pasif dalam konteks hukum acara perdata. Karena apa? Karena hakim tidak boleh menentukan luas daripada pokok yang disengketakan. Hakim dilarang untuk menambahi atau mengurangi poin-poin pokok yang disengketakan. Selain itu, dikarenakan hanya peristiwa yang disengketakan oleh para pihak sajalah yang harus dibuktikan. Hakim itu terikat pada peristiwa hukum yang menjadi sengketa para pihak. Yang membuktikan, siapa yang membuktikan? Ya para pihak itu sendiri, bukan hakim. Apa nama asasnya? Asasnya adalah Verhandelungsmaxim. Tambahan untuk asas hakim bersifat pasif juga dapat dimaknai kalau kita merujuk pada ketentuan pasal 130 HIR, itu artinya bersifat pasif di sini adalah hakim tidak boleh menghalang-halangi para pihak untuk baik itu untuk mengajukan perdamaian ataupun untuk mencabut kembali gugatannya, teman-teman. Ya, karena dalam konteks ini adalah para pihak ketika sudah mengajukan perkara, dia memiliki hak secara bebas untuk mengakhiri atau mencabut gugatan perkara yang disengketakannya. Asas yang ketiga, dalam konteks hukum acara perdata, kalau yang ini juga mungkin ada di asas hukum acara pidana juga ya, bahwa persidangan itu terbuka untuk umum. Kenapa terbuka untuk umum? Artinya setiap orang dibolehkan hadir, setiap orang, siapapun itu ya, boleh mendengar pemeriksaan di persidangan. Oke, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas lembaga peradilan itu sendiri, untuk lebih menjaga fair gitu ya lembaga peradilannya, dan untuk melihat bahwa peradilan ini adalah jujur, tidak memihak, tidak ada tendensi untuk memihak pada kepentingan salah satu pihak saja. Tetapi tidak seluruh atau tidak semua jenis perkara dalam konteks perdata itu ketika diajukan perkaranya ke pengadilan bisa terbuka untuk umum. Dalam hal-hal tertentu ada yang jenis perkaranya atau jenis masalah hukumnya itu diselesaikan dengan cara sidang tertutup. Artinya tidak banyak orang yang bisa masuk melihat atau mendengarkan bagaimana proses persidangannya. Nah, jenis perkara seperti apa? Misalnya perkara terkait dengan masalah
perkawinan, perceraian. Nah, itu biasanya sidangnya dilakukan secara tertutup. Hanya pihak-pihak tertentulah yang sangat erat kaitannya dengan pihak yang mengajukan permohonan atau tuntutan hak yang bisa ikut serta dalam proses persidangan. Yang keempat, yaitu asas audi et alteram partem, bahwa seorang hakim dalam proses persidangan dia tidak boleh membeda-bedakan para pihak. Para pihak baik penggugat maupun tergugat haruslah dipandang atau diperlakukan secara sama di mata hukum, gitu ya. Dan didengar pula pendapatnya. Hakim tidak boleh berat sebelah, teman-teman, kayak gitu. Jadi kedua belah pihak harus didengar pendapat atau keterangannya di muka persidangan oleh hakim. Asas yang kelima, yaitu proses beracara di pengadilan itu dikenakan biaya. Nah, ini juga sudah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat 4 atau pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, juga diatur di pasal 121 ayat 4, pasal 182 HIR, pasal 145 ayat 4 dan pasal 192 sampai 194 RBG. Jadi jangan merasa asing ya dengan istilah HIR dan RBG, itu kitab hukum acara perdatanya juga selain KUH Perdata. Nah, biaya perkara itu apa aja sih, meliputi apa aja gitu ya. Biaya perkara itu meliputi biaya kepanitraan, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Dan bisa jadi biaya perkara itu adalah termasuk biaya jasa dari lawyer kalian. Ketika kalian menggunakan jasa lawyer itu tentu saja harus mengeluarkan biaya gitu ya. Tapi kalau bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara itu secara cuma-cuma, minta dibebaskan karena kita ini tidak mampu gitu ya. Maka nanti kemungkinan bisa dibebaskan dari segala biaya-biaya perkara. Oke teman-teman, mungkin itu aja sharing informasi terkait asas-asas dalam hukum acara perdata yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Semoga ini bermanfaat, semoga ini setidaknya bisa menambah pemahaman kita bersama gitu ya. Terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.